Gua ada satu pertanyaan besar buat kita semua. Ketika kita sedang ngomongin soal narkoba, dan narkoba tersebut sedang beredar luas secara cepat dan juga masif, kira-kira pihak mana menurut lu yang paling kerasa dampaknya? Gue yakin kita semua pasti bakal setuju kalau misalkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut yang pasti bakal kerasa dampaknya seperti apa. Ya lu bayangin, selain masyarakatnya dihantuin dengan ketidakpastian kalau misalnya mungkin ada anggota keluarganya yang dikira pengedar gitu ya. Ya nggak bisa dipungkiri, mungkin ada anggota keluarga juga yang berpotensi bisa mengkonsumsi narkoba karena saking banyaknya di daerah tersebut. Nah tapi untungnya, di beberapa daerah Indonesia, banyak banget masyarakat yang sudah sadar kalau misalkan narkoba itu berbahaya. Cuman ironisnya adalah masih ada juga beberapa daerah ketika masyarakat itu aktif, ya ngabarin dan juga ngasih tahu kalau misalkan sedang terjadi aktivitas peredaran narkoba gitu, terus habis itu ngelapor ke pihak berwajib, ya. Ada beberapa tempat-tempat gitu yang justru responnya lambat, yang memicu kemarahan dan sampai pada akhirnya masyarakat sendirilah yang turun tangan untuk melakukan eksekusi pembersihan narkoba itu sendiri di suatu wilayah. Dan ini yang sedang terjadi di daerah Riau. Lagi rame banget ya video-video yang beredar memperlihatkan banyak banget masyarakat yang ngamuk sedang nge-raid atau sedang nyerbu satu rumah yang diduga katanya ini merupakan rumah pengedar narkoba. Gak cuman video itu doang, bahkan ada juga video lain yang ngasih lihat kalau misalkan ada juga rumah yang digeruduk karena diduga kalau misalkan ini menjadi tempat hiburan para pengedar narkoba. Nah kejadian ini terjadi di Desa Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir di Riau. Yang mana kalau misalnya lihat dari Google Maps sebenarnya Panipahan ini ya, nanti kita bakal baca juga beberapa jurnal yang gue temuin gitu dari Universitas Islam Riau, menjadi salah satu tempat ya. Kabupatennya kan Kabupaten Rokan Hilir ya. Jadi Rokan Hilir ini katanya salah satu kabupaten di Riau yang sangat amat rawan dalam peredaran narkoba. Jadi ketika emang ada berita yang mengatakan kalau misalnya masyarakat udah pada jengah terus habis langsung nyerbu sendiri gitu, mungkin sebagian orang yang tinggal di daerah Sumatera itu udah nggak aneh dengan adanya kejadian ini. Ini makin ramai lagi setelah di-share sama Lambe Turah, terus kemudian lu juga bisa cari tahu sendiri gitu ya, beberapa informasi lain juga di-share di Twitter dan juga di Facebook. Di Facebook ini sering banget diinformasikan sama salah satu page namanya Informasi Pasir Limau Kapas, terus kemudian di Twitter ini sering banget di-share sama Mas Edi Bayu Regar, dan ini juga udah dikutip sama banyak banget akun-akun besar kayak misalkan Bang Budi Berikan Intel, Oposisi, dan masih banyak lagi. Well, lu bisa lihat sendiri bagaimana videonya dari Lambe Turah dan kita bakal lihat bareng-bareng dulu kayak gimana. Ada polisi loh, dan karena emang masyarakat udah banyak gitu ya, jadi satu pun kayaknya nggak akan berkutik. Untungnya udah banyak banget media nasional memberitakan ini semua, salah satunya dari Kompas dan juga dari Suara Riau.id. Bahkan dalam berita terbaru dikasih tahu kalau misalkan Kapolsek dan juga Kanit Reskim Panipahan itu dicopot gara-gara tidak bisa membuat situasi menjadi kondusif kayak gitu. Nah dari berita ini kita bakal tahu bagaimana kronologinya gitu ya. Dimana berdasarkan berita dari Kompas, 2 pejabat kepolisian dicopot usai aksi warga merusak dan membakar rumah yang diduga milik bandar narkoba di Kelurahan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Kapolda Riau, Irjen Heri Heriawan mencopot Kapolsek Panipahan, AKP Robiansyah, dan Kanit Reskim Polsek Panipahan, Aibda Rahmat Ilyas, di hari Minggu, tanggal 12 April 2026. Oh ya, by the way kejadian itu udah dari akhir bulan Maret. Banyak banget akun page Facebook gitu yang ngasih tahu kalau misalkan, oh ini nih kayaknya jadi backingan bandar narkoba dan segala macam gitu, tapi masih belum edisut sampai pada akhirnya di pertengahan bulan April ini lu bisa ngeliat sendiri ya, masyarakatnya itu udah pada jengah langsung pada nyerbu rumah yang emang diduga dimiliki sama bandar narkoba. Pencopotan tersebut dilakukan menyusul aksi unjuk rasa warga yang berujung anarkis di mana evaluasi kinerja jajaran Polsek. Jadi beliau mengatakan langkah itu merupakan bentuk evaluasi dan tanggung jawab institusi atas dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang menilai jajaran Polsek Panipahan belum mampu menjaga kondusivitas wilayah secara optimal sehingga situasi berkembang menjadi tidak terkendali. Ini adalah bentuk evaluasi dan tanggung jawab kami. Kami melihat ada hal-hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam menjaga situasi Kamtibmas di Panipahan. Karena itu kami mengambil langkah tegas, kata Heri dalam keterangan tertulis. Dia menegaskan setiap pimpinan wilayah harus peka dan mampu membaca situasi di tengah masyarakat. Seorang pimpinan harus hadir, peka, dan mampu membaca situasi. Ketika itu tidak berjalan dengan baik, maka harus ada langkah korektif, jelasnya.
Permasalahannya adalah ini nggak cuma soal bagaimana pemimpin itu harus hadir dan peka, tapi bagaimana laporan masyarakat di daerah sana itu tidak bisa diproses secara cepat gitu, secara urgent. Soalnya kan masyarakat udah banyak banget katanya kalau misalnya dilihat dari beberapa sumber gitu ya, sering banget lapor tapi nggak ada kemajuan gitu dalam permasalahannya gitu, bisa cepat selesai atau kagak, sampai pada akhirnya ya masyarakat sendiri yang turun tangan. Nah, kemudian polisi dan Pemda turun tangan redam situasi, di mana Heri memastikan Polda Riau bergerak cepat sejak awal kejadian. Kapolres bersama Wakil Bupati Rohil langsung turun ke lokasi untuk meredam situasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan adat. Kami bergerak cepat sejak awal. Kapolres bersama Wakil Bupati sudah turun langsung ke lapangan, mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk berdialog dan meredam situasi. Ini bagian dari pendekatan yang kami lakukan agar kondisi segera kondusif, kata Heri. Ia menambahkan Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi bersama Irwasda dan Kabid Propam Polda Riau serta Bupati Rohil kembali turun ke Panipahan untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Pengawasan di lapangan juga diperkuat, termasuk komunikasi dengan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa situasi tetap terkendali, di mana Heri juga menyebut kondisi di lokasi mulai berangsur pulih. Ya, ini basically adalah klarifikasi dari pihak kepolisian. Kemudian dalam berita ini juga kita bisa tahu sedikit dari kronologi kejadian di mana beberapa tempat di-raid sama masyarakat Panipahan. Jadi, ratusan warga merusak dan membakar rumah yang diduga milik bandar narkoba di Panipahan. Jumat, tanggal 10 April 2026 petang. Aksi tersebut viral di media sosial. Warga mendatangi rumah permanen yang disebut sebagai tempat aktivitas peredaran narkoba. Dalam video yang beredar, massa melempari rumah, mendobrak gerbang hingga merusak sejumlah sepeda motor yang kemudian dibuang ke parit dan dibakar. Ya, kalau misalnya lihat dari POV video yang lain, bahkan sampai emak-emak yang ada di desa Panipahan itu ikutan dalam rusuh di sana ya, karena udah jengah banget sama narkoba gitu. Petugas kepolisian di lokasi terlihat kewalahan menenangkan massa yang terus bertambah hingga sekitar 500 orang. Dalam orasinya, warga mendesak polisi menutup lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba dan menangkap seorang berinisial MA yang disebut sebagai pengedar sabu. Nah, buat lo semua yang emang masih kurang paham kenapa di daerah Panipahan itu narkoba sepertinya menjadi musuh yang sangat amat mengerikan buat masyarakat di sana ya, sampai nge-raid rumah yang diduga menjadi rumahnya bandar narkoba, lu bisa lihat sendiri dari penelitian yang dibuat sama orang-orang Universitas Islam Riau. Ya, Pak Rio Sundari, Abdul Munir, dan juga Al Fajri dalam judul sosialisasi bahaya narkoba bagi remaja di lingkungan RT, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko. Dalam abstraknya aja lu bisa tahu informasi ini. Masalah narkoba adalah masalah yang serius di Indonesia secara umum dan di Provinsi Riau secara khusus. Hanya mengingat Provinsi Riau merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara luar. Ya, lu bisa cek sendiri di Google Maps. Deket banget sama daerah Malaysia gitu loh. Ya, bukan berarti Malaysia emang ngedarin juga gitu, tapi kan yang namanya jalur laut gitu ya, gak ada yang tahu gitu loh. Terbukti dari 5 kabupaten di Riau, Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Meranti, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir, ini adalah kabupatennya Panipahan ya, yang rawan dengan masuk narkoba dari luar negeri, merupakan daerah yang berada di wilayah perbatasan langsung dengan negara lain. Ya, terus kemudian lu bisa lihat juga di pendahuluan mengenai data yang emang diliput sama mereka, di mana menurut laporan BNN Provinsi Riau, tingkat pengguna narkoba di Provinsi Riau adalah 1,6% dari jumlah penduduk yang ada. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Riau itu 6 jutaan di tahun 2022. Jika yang terdata oleh BNN pengguna narkoba adalah 1,6% dari jumlah penduduk yang ada, berarti sekitar ada 105.000 lebih orang telah terdata sebagai pengguna narkoba. Secara spesifik, untuk kasus narkoba di Kabupaten Rokan Hilir, tahun 2021 saja BNN mengamankan sabu sekitar 100 kg di kota Bagan Siapiapi. Dan pelaku kasus penyelundupan narkoba ini adalah masyarakat setempat dan berdomisili di sana. Tahun 2022, BNN kembali menangkap pengedar narkoba dengan barang bukti 105 kg sabu. Ini tahun depannya ya. Dan menurut BNN, sabu ini masuk dari negeri jiran Malaysia. Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir menjadi salah satu lokasi yang rawan dengan penyebaran narkoba dari wawancara dan diskusi dengan mitra yang berstatus sebagai rukun tetangga di salah satu daerah di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko. Ya, kalau misalnya lihat berita terbaru, bahkan ini gue ngutip langsung dari websitenya Humas Polri, ada artikel yang berjudul Polres Rohil ungkap jaringan narkoba internasional. Di kabupaten yang sama, Panipahan ya, sita 3,98 kg sabu dan ribuan pil ekstasi. Kemudian jajaran Polres Rokan Hilir,
Polda Riau mengungkap peredaran narkotika jaring internasional dengan total barang bukti 3,98 kg ya, 3.000 butir pil ekstasi dan 10.000 butir Happy Five. Ungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Aula Tunggal Panaluan Mapolres Rohil di hari Senin. Ya basically sedikit reminder lagi kalau misalkan daerah Riau ini emang bener-bener depan muka banget sama jalur internasional gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya lu lihat lagi di beberapa post yang punya Facebook, bahkan page informasi Pasir Limau Kapas itu langsung coba buat nunjuk gitu ya orang-orang dari pihak berwenang yang mungkin menjadi backingan gitu loh. Gue kayaknya nggak bisa ngasih lihat soalnya ini datanya konfidensial gitu, tapi kalau misalnya dari kolom komentarnya banyak juga yang emang langsung pada ngamuk-ngamuk gara-gara postingan ini. Ya dan salah satu penonton ngopi ya Mas Giko Kiko di Instagram itu ngabarin juga kalau misalnya ini bahkan udah rame banget dari akhir bulan Maret. Ya, di-share juga informasinya sama page yang sama ya, informasi Pasir Limau Kapas. Di mana dikasih tahu penangkapan kurir terus berulang seolah-olah ada prestasi yang ditampilkan tapi bandar dan agent dibiarkan berkeliaran. Kami menerima informasi bahwa di jalan ini ada 3 praktek yang sangat terbuka dan dilakukan terang-terangan di mata publik. Saking parahnya dari menjual sabu, jasa pakai sabu, dan judol. Kepada Bapak Polsek Panipahan, Robiansyah, yang kami muliakan, kami tunggu tindakannya 2x24 jam. Yayakan dan kepada Bapak Camat kami yang bijak untuk tidak membiarkan kemungkaran terjadi. Pembiaran ini mengakibatkan masa depan anak muda kita tergadaikan. Ini sumpah ya, gerakan organik ini benar-benar cerdas banget sih. Maksudnya dari sini kita bisa tahu kalau misalnya masyarakat yang di daerah sana tuh benar-benar paham banget dan juga aware sama permasalahan narkoba yang emang benar-benar bisa ngerusak generasi yang akan datang gitu loh. Ya nggak sih? Bahkan kalau misalnya di Twitter lu bisa ngelihat ada satu video yang ikonik banget di mana warga yang ada di daerah sana itu bahkan nunjukin barang haram yang didapatkan dari rumah yang digeledah sama masyarakat sendiri. Ini di-share ya sama akun Twitter Edi Bayorgar dan kita bakal lihat bareng-bareng gimana videonya. Mana yang dilarang? Mana yang dilarang? Kenapa Bapak Indung ini? Kerjasama. Dem. Sehat-sehat ya Pak. Sehat-sehat Pak, sumpah. Kita bisa tahu kalau misalnya ini bener-bener organik banget karena dari masyarakat sendiri, dari perwakilan oratornya sendiri masih punya harapan ke orang-orang yang mungkin punya tanggung jawab untuk mengamankan daerahnya sendiri gitu. Bukan faktornya, faktornya. Dem. Ini penyambung. Gila. Kita lihat respon orang-orang di Twitter. Para ini Panipahan, kasihan Polri-nya lagi hamil. Bukan gitu, Bang. Bukan gitu ya, mungkin emang terlalu banyak istirahat gitu ya, I don't know ya. Oke skip. Di Kompas TV ini diberitain lewat video akibat laporan tadi tanggapi rumah diduga milik bandar narkoba dibakar. Polda Riau bahkan sampai pecat anggotanya. Masa yang geram dengan peredaran narkoba di wilayah Panipahan, Kabupaten. Ya, video lain juga menunjukkan bahkan rumah hiburan ya, terduga rumah hiburan untuk para bandarnya pun itu digerebek sama warga Panipahan. Ya, lu bisa lihat videonya dari saat itu postingan Fakta Indo. Dem. Captionnya gini, warga Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau menggerebek dan menutup paksa sebuah tempat hiburan malam serta melokalisasi yang diduga menjadi sarang prostitusi dan transaksi narkoba. Sabtu, tanggal 11 April 2026, aksi ini dipicu keresahan warga akibat berbagai laporan disebut tidak mendapat tanggapan tegas dari aparat. Sehari setelah membakar rumah terduga bandar narkoba, warga menggeruduk karaoke family di Jalan Dharma dan area lokalisasi di Jalan Karya. Ribuan massa merusak tempat tersebut hingga akhirnya polisi turun tangan dan memasang garis polisi untuk menyegel lokasi. Warga mengancam akan membakar tempat serupa jika kembali dibiarkan beroperasi. Di mana pihak kepolisian bilang, kami mengapresiasi kepedulian masyarakat dalam memerangi narkoba. Namun tindakan anarkis dan perusakan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Penegakan hukum adalah kewenangan aparat. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari beberapa informasi sebelumnya yang bilang katanya warga sendiri udah lapor tapi malah susah banget buat beresin. Jadi agak ironis juga ya baca keterangan klarifikasinya gitu loh. Komentarnya gimana? Inet bilang sering ucapkan gak mau digituin. Mega Salsabila bilang hilang lagi aja deh jatah setorannya. Maris bilang kenapa bapak lindungi ini kerjasama dan masih banyak lagi. Oh ya, satu komentar yang memancing banyak orang.
Gitu. Gaby bilang polisinya ngapain sibuk ngurus MBG. Dibahas langsung, MBG lagi yang kena. Kemudian masyarakat kayak lu nih taunya buang sampah sembarangan, tapi kalau banjir pemerintah yang disalahin. Dibalas lagi, sampah lagi yang kena. Menjilat aja, nggak usah nyalin sampah yang nggak tahu apa. Romensa bilang sudah saatnya negeri ini pakai hukum jalanan. Yayus bilang polisi, aduh berbahaya sekali Om Yayus. Akso Ibrahim bilang kalau masyarakat sudah bicara begitu sudah dalam lupa sakitnya. Bapak kepolisian kerjalah dengan hati nurani, jangan karena duit-duit. Lihat efek jangka panjangnya buat masyarakat Pak. Dahulu ada FPI yang giat berantas tempat maksiat, tempat narkoba dan miras. FPI dibubarkan karena mengganggu bisnis mereka. Kita tidak tahu bisnis siapa gitu. Yang jelas kayaknya itu aja yang bisa gue sampaikan terkait adanya informasi mengenai raid dari warga Panipahan ke rumah yang diduga punya bandar narkoba. Kita sama-sama doakan ya, semoga warga yang ada di sana itu diberikan ketenangan, diberikan lindungan gitu ya, dan semoga prosesnya berjalan dengan sangat amat lancar dan juga cepat ya buat para pihak berwenang untuk segera langsung bebersih terkait adanya permasalahan narkoba yang ada di sana. Seperti itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapannya silahkan tulis kolom komentar. Siapa tahu ada di antara kalian semua yang emang orang Riau gitu ya, atau orang Rokan Hilir, atau bahkan desa Panipahan ya, warga desa Panipahan sendiri. Cukup sekian ya gue, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Gue undur diri. Bye-bye.